apabila nanti ada hal yang mau ditanyakan ya monggo, masih ada waktu 10 menit lumayan. Ya. Tanya Pak. Ya monggo Pak. Daripada nanti. Yang tanya itu siapa di foto? Yang tadi kan dibahas waktu kita membaca surat Al-Qur'an di waktu sholat minimal 10 ayat bisa dikatakan nggak lalai gitu kata dia Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini gini Pak Yai. Kan kita juga nggak terlalu bisa menghafal panjang-panjang. Seandainya kita membaca surat Al-Kafirun kan belum ada 10 ayat. Ditambah lagi surat lain misalnya kayak Al-Falaq atau Anas itu kan udah nyampe 10 lebih, itu apakah boleh itu Pak Yai? Gini. Tapi jarang orang baca sih, tapi boleh dulu, gini ya. Ini tadi kan fadilah, keutamaan, dan diperintahkannya di waktu sholat malam. Di waktu sholat sendirian dong. Oh. Ya kan? Iya. Ya kalau lagi sholat biasa ayo kuliah yang mudah-mudah. Oh gitu. Yang mudah-mudah. Iya. Ya. Bagus. Satu huruf 100. Zaman baca kuliah ayyuhal kafirun, zaman hitung berapa huruf. Kan bacanya waktu berdiri di dalam sholat. Itu satu huruf 100 kan? Coba hitung kuliah ayyuhal kafirun itu berapa? Dan zaman tidak lalai ya kan? Kecuali kalau bacanya gini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum wala ana a'budu ma. Nah, itu jelas lalai. Jelas? Kita benar lalai mu pikirane melayang nang di kepaker. Jadi begini Pak sebetulnya kalau dalam sholat ya, boleh nggak saya kembali nanya ke Pak Tarso? Boleh ya nanya ya, tapi yang lain jawab juga boleh. Saya sholat nggak baca Fatihah, nggak baca surat, langsung ruku, boleh nggak? Orang yang jawab ini ngaji pekeh loh ini benar. Enggak boleh karena harus baca Al-Fatihah karena masuk rukun qauliyah. Ya. Al-Fatihah. Jadi sholatnya tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Nah, tidak sah. Semua sepakat? Tidak sah. Pak Yoto berdiri sini. Berdiri sini. Berdiri. Ya udah, saya singkat aja. Macam ke mana? Udah. Kami takbir loh. Allahu Akbar. Al-Fatihah wis rampung. Terus baca kulhu, terus walam yakullahu kufuwan ahad aja Pak. Walam yakullahu kufuwan ahad. Terus apa yang melakukan? Ruku. Ulang. Udah, pura-puranya Fatihah udah selesai ya. Iya. Nah, terus baca senggak baca Fatihah. Ini tidak sholat itu enggak jelas ya. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman Allah liman hamidah. Wis etok-etoke wis rampung. Oke. Saya enggak baca Fatihah. Saya tidak baca surat. Saya belum baca apa-apa. Sah nggak sholat saya? Sah. Saya harus ganti rakaat saya? Enggak. Ya, katanya nggak sah. Sendiri ya. Tadi kan sholat lain, sholat sendiri. Enggak, kita bicara sholat tidak bicara sholat lain. Kecuali berjamaah. Ya. Iya. Kalau sendiri Saya musawarah. nggak nanya begitu. Saya sholat nggak baca Fatihah, nggak baca surat. Iya. Langsung rukuk. Saya nanya apa tadi? Ya, Jawab ya, nggak ya. sesuai dengan pertanyaan. Ya. Enggak. Itu yang bikin orang ngaji nggak nyambung. Dia nanya apa? Jawab sesuai pertanyaan. Dalam hal ini sepakat saya Pak. Iya kan betul? Iya. Betul. Jangan berdasarkan pinternya kita. Iya. Dia itu takon apa bijaksana lah. Yang jelas, yang tegas. Dia itu orang bodoh, nggak tahu, tanya pengen jelas. Jangan merasa kita pinter, jawabnya macam-macam. Rukun qauliyah, rukun dia kagak ngerti rukunnya. Tanya-tanya
kok. Kuliah itu tanya ke kuliah itu apa? Kuliah apa? Tidak perlu intelek. Keilmuan kita tidak perlu kita tonjol-tonjolkan. Orang butuh jawaban sekarang itu yang pasti. Jadi betul. Nah ini contoh. Paham? Bon. Alah pengributin yang enggak pokok. Pun Pak Tarso, terserah sampean maca surat apa, sak ayat ae wis oleh. Dan Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Allahu Akbar. Sempat maca Fatihah? Enggak. Makmum sempat maca Fatihah? Boten. Enggak sah. Sah. Hah? Sah. Jarine orang ngaku Fatihah enggak sah. Kalau sendirian nggak Kalau sepakat. sendiri Kalau makmum sepakat saya. Iya. Kalau makmum Jadi ini aslinya sah tidak sah itu di mananya sih? Angel. Langsung itu Ustaz. kiai dilawan. Enggak, bukan masalah. Loh, manusia yang manusiawi ya. tapi yang jelas kalah makom Bang ya. Iya. Ini kan ngaji fikih. Jadi jelas gitu loh. Fikih itu artinya paham. Al-fiqhu lughatan ai al-fahmu. Coba deh fikih apapun yang membahas masalah takrif atau definisi. Pengertian tentang fikih itu menurut bahasa artinya paham. Membahas fikih dia sendiri nggak paham bahas fikih. Paham sih ya? Benar-benar. Jadi ada masalah nggak? Enggak. Ada masalah? Enggak. Nggak ada. Kalau Ya kita nggak paham tadi. loh, sampai aslinya lele paham. Umpomo. Jadi ini umpomo kan boleh. Saya sholat sendirian di kamar, madhep ngetan. Oh. Sah nggak? Sah. Hah? Sah. Tuh. Sing ngesahne sapa? Kalau lihat saya sholat madhep ngetan. Ini apa? Teman ngelihat. Ya, yang kemarin dibahas itu Allah kan di mana berada di mana aja ketemu Allah. Kemarin yang dibahas kemarin tuh. Secara syariat. Kan gitu. Iya kan? Loh, kok sampean yang jawab sah itu loh? Emang sampean ngelihat sholat saya? Enggak. Sampean siapa nih? Saya di kamar sendirian kok sampean yang bilang sah. Sah nggak sah kok jari sampean? Sah karena saya, bukan sahnya sampean, bukan karena sampean mau ngaku dewean. Saya kan sendirian sholatnya. Cuman di sini saya manteng. Bumi ini bulat apa tidak? Bulat. Sekarang kalau Mekah di sana, saya madep ke sana, terus ke sana itu diurut, kira-kira ketemu nggak kalau apa? Ketemu. Jadi saya salah nggak ngadep? Ke sana kan arahnya juga Ka'bahnya nggak kelihatan kan? Apa? Nah sekarang saya nggak tahu arah, madepnya ke sana. Ini kalau lurus ke sana kan muter nih. Ketemu Ka'bah nggak? Ketemu Ka'bah nggak? Lah iya. Oh bumi ini bu, jadi kalau saya madhep ke sana kan ujung-ujungnya ke sana juga kan. Jadi aslinya kita mau madhep Ka'bah, mau madhep Gusti Allah. Gusti Allah. Oh Allah. Oh sadar. Memadukan Walillahil masyriqu wal maghrib. fa'aina matwalu fasama wajhu. Mana? Tapi jangan difatwakan kan gitu. Sebetulnya kemana kita madhep? Aslinya kan gitu, makanya hal-hal gini lah yang harus kita jaga, harus paham, biar saya tidak dari pertentangan, ya kan? Mau sholat dewean, yang nggak sholat aja nggak diributin kok. Iya. Enggak itu yang itu. Loh, yang nggak sholat aja nggak diributin kok. Ada yang nggak ngeributin orang yang nggak sholat? Enggak. Ramadan ada yang nggak puasa, ada nggak yang ngeributin yang nggak puasa? Enggak. Yang diributin malah orang yang sholat kok gendeng. Saya nggak sholat nggak kau ributin, yang sholat diributin. Kalau mengajarin orang sholat sama yang belum pada sholat, kalau yang udah pada bisa sholat kok masih diajarin sholat? Benar benar? Ih, Kan udah pada bisa.
Pripun. Ini bahaya ini. Nah, tapi ayo kita sadari sekarang. Saya sekarang buka-bukaan aja. Boleh nanya tema lain tapi ada hubungannya Pak Yai? Oh boleh. Yang ini tadi kan Nggak ada masalah, hubungannya pun nggak apa-apa. ini ada hubungannya Pak Yai. Ada hubungannya dengan yang kita bahas. Masalah kotaman tadi, setelah Ya. kita kotam, itu kan kita didoakan malaikat. Nah, terus saya pernah dengar hadis itu yang mengatakan bahwa seorang suami nah, yang mengajak berhubungan sama istrinya atau istrinya menolak itu katanya dilaknat malaikat sampai dia subuh itu kan ada hubungannya itu dilaknat di sini maksudnya gimana Pak? Mohon penjelasan aja. Orang yang Suami istri ya, dalam keadaan nggak berhalangan, nggak ada masalah apa-apa, diajak dia kan nggak mau. Tidak ada halangan, ya. Itu saya dengar hadisnya itu kalau nggak salah ini Hmm. dia akan dilaknat semalaman itu sampai dia Ya. subuh. Itu gimana Gini. penjelasannya? Apabila seorang istri dipanggil dalam arti diajak Iya, tidur gitu ya, iya, yang jelas itu loh. iya saya makin Mas Andri kan. Iya. Ada hubungannya. Iya, betul. Mohon penjelasan. Saya paham maksudnya. Ya nggak enak Pak. Apabila ya ini suami istri ya, istri dipanggil suami, diajak suami, kok dia menolak padahal tidak ada halangan, tidak lagi head ya kan, tidak lagi sakit, malah lagi biasa-biasa, lagi segar-segar aja. Kemudian suaminya nggak ridho, kira-kira nggak saya nanya dulu jujur, tolong di foto res biar jawaban jujurnya itu ada. Enggak, orang bertanya tanggung jawab dong. Iya. Kan berani tanya tanggung jawab. Siap. Jujur tapi ya, Iya. Pak Tarso kan sibuk kerja, sehingga kadang-kadang nggak sempat terpikir pulang kerja, tak les bangun pules. Nah, tiba-tiba suatu hari Pak Tarso ngelilir kepengen ya istri dalam keadaan sehat bugar terus kadung menteng-menteng apalagi janjian sebelumnya terus tiba-tiba istri dijak nggak mau jujur sampai artinya pegel apa tidak? Dongkol ya Mas ya? Ya saya manggil dulu Pak. Iya. Katanya dongkol Pak Yai. Ya saya udah tua. Saya manggil Pak Yai. Katanya dongkol. Jangan lempar batu sendiri. Dongkol Pak. Dongkol. Iya. Manusiawi aja. Dongkol nggak? Dongkol. Nah, itu. Ketemu Nanti kita beri solusi supaya aman. Selama sampean dongkol, malaikat akan mengutuk istri itu. Karena sampai tidak ridho. Makanya istri itu walaupun sudah berada di pelana kuda mau berangkat perang di jalan Allah, kok suami manggil ngajak layani dulu suami mandi kayak berangkat. Atau istri lagi ngulek sambel, ya kan? Cek. Kok dipanggil suami sambelnya dideket sik cuci tangan. Yang bersih jangan sampai pedes. Jangan pedes nyekol. Iya kan? Kelabaan. Layani dulu suami, selesai mandi makan. Mana orangnya mana? Apalagi teman dia. Mana orangnya? Solusinya begini. Baik suami maupun istri itu harus sadar dulu sejak jadi pengantin. Paham ya? Nah, siapapun ini bekal bagi yang belum jadi pengantin dan ini pepeling sebagai peringatan bagi pengantin ya. Ada yang pengantin baru, calon pengantin baru, ada yang pengantin bau. Pengantin bau yang udah tua-tua. Ya. Jadi ketika jadi pengantin itu modal utama kesadaran. Harus sadar dulu bahwa calon suami dan calon istri kedua mempelai ini manusia. Istri manusia, suami manusia. Kalau sadar ini manusia, dia akan sadar
Al insan mahalul khata' wal nisyan, yang namanya manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Ketika suami sadar, istriku itu manusia. Manusia itu bisa lupa, bisa salah. Ya dimaafin aja. Istri juga sadar kalau suamiku itu manusia. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Udah dimaafin saja. Aman nggak? Aman. Enak nggak? Ya, enak. Bisa? Bisa. Jarang. Bisa ya? Susah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, apa? Just ya? Jadi kalau istri kok diajak nolak, kita harus sadar. Istriku manusia, mungkin dia lelah. Pagi montang manting ngobat mabit, ya kan? Pagi-pagi bar subuh, ya kan ngurusi bocah, ngekei sarapan, ngeterni sekolah, ntar jemput lagi anak pulang sekolah, sambil belanja rono rene, pulang belanja olah-olah, habis olah-olah layani makan, habis makan kora-kora, malam kecapean. Bisa coba. Ini pengalaman. Wajar apa tidak? Wajar. Terus dia kelelahan. Terus dia bilang, mbok besok aja Pak. Ngudune ya, oh ngerti. Oh iya wong istriku manusia, pasti punya lelah, punya capek, punya pegel. Ya wis, sing sabar. Aman. Begitu juga suami, istri harus ngerti. Suami juga cari napasan sini kecapean kadang ya. Ya kan nek wis bar rampung kok terus tidur. Aja diomongane tanggane, apa orang laki mah egois. Kenapa? Mau enaknya sendiri. Waktu mintanya aja kok gak model. Loh, tek enaknya sendiri bilang enak aja, geletak tidur. Ya kan? Emang apa? Lah gua pengen nimbo kagak dilayani. Lawan nih. Siapa nih? Ini orangnya nih. Ini orangnya. Itu waduh. Anda puas kami lemas. Kenapa? Suami juga itu solusi Pak. Insya Allah nggak ada yang dilaknat malaikat. Kenapa? Suami istri sadar bahwa suamiku adalah manusia, dan suami sadar istriku juga manusia. Punya kelemahan, punya kekurangan. Ayo kita saling melengkapi. Aman nggak? Aman. Jadi itu aja modal utama orang rumah tangga. Ngapain rumah tangga? Pengen punya istri kok bingung belum kerja, nanti mau dimakan apa? Emang rezeki dari siapa? Rezeki dari Allah. Pokoknya lu udah demen sama orang tua. Mana nih? Nih, Iya, ngapain? Kan rezeki itu Allah yang ngatur. Kenapa nggak nikah kok takut ngasih makan? Emang kita yang ngasih makan istri? Kan rezeki dari Allah. Apa hubungannya dengan kerja? Hah? Enggak kerja nikah kenapa? Anak saya semua nganggur kan nikahkan. Malah bisa kerja, bisa nyekolahin anak. Saya juga nganggur. Kenapa nganggur dijadikan alasan untuk menjadi penghalang pernikahan? Nikah itu modalnya cinta, saling memahami. Modal utama aja, ayo paham lah. Calon istriku adalah manusia, calon suamiku juga manusia. Nanti saling menyadari. Semua ada kelebihan dan ada kelemahan. Ayo saling melengkapi, gitu loh. Paham benar-benar? Enak nggak gitu? Aman. Yang nganggur-nganggur kalau pengen nikah, udah punya cewek, bilang sama saya. Rizky, bilang sama ayah. Iya. Pak, saya punya pacar orang sini. Jangan dirahasiakan. Ngomong. Kok kamu kalau takut ngomong sama bapaknya, ngomong sama saya. mana orangnya mana? Urusannya nanti saya yang ngomong sama bapaknya saja melamar, kan penak? Iya. Gampang gak urusan? Beri jangan ngiri, pokoknya Beri kalau punya cewek ngomong aja sama ayah. Beres. Foto mana? Foto. Iya lah, iya nggak? Gampang nggak? Saya nggak pernah main intervensi anak, menekan anaknya, enggak. Ya. Cuman masalahnya kan saya juga belum Kawin. belum tahu. Sleo nggak apa-apa. Salah. Ini solusi. Jadi bukan saya
saya bicara begini karena ada input kan, input dari Pak Tarso. Kemudian saya lakukan proses berpikir, ini output. Saya memberi contoh, memberi output, itu solusi. Udah jangan takut punya istri itu. Saya bukan takut nggak punya istri, bukan. Itu jaga perasaan anak aja aslinya. Nah, kalau saya mau punya istri dari kemarin-kemarin juga udah banyak yang antri. Anak dia belum. Ini gua tunggu-tungguin lama banget, tadi kira ayahnya. Mana. Ayo ber. Ini dalam rangka menjawab pertanyaan kan. Oh iya. Cukup pakai. Ada lagi. Udah. Nanti dilanjutkan. Setelah ini mau ngopi apa mau makan ya. Nanti ngomong aja, kalau makan terus ngopi sambil ngobrol lagi kita lanjut ya. Ya, tetangga kita udah pada ngantuk soalnya ya. Kalau kita kan belum ya kan. Kita kan mau bangun malam katanya. Ya. Cekap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana qul dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamizina wa li talamizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.